Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risma Kurniawati. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proposal individu saya yang berjudul pengaruh struktur modal kebijakan utang dan kinerja keuangan terhadap harga saham pada perusahaan properti dan real estate. Di bab 1 itu berisikan tentang pendahuluan latar belakang, yaitu perusahaan properti dan real estate adalah sebuah industri yang bergerak di bidang pengembangan jasa dengan memfasilitasi pembangunan kawasan-kawasan yang terpadu dan dinamis. Produk-produk yang dihasilkan dapat berupa perumahan, apartemen, ruko, gedung, perkantoran, dan pusat perbelanjaan. Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan perekonomian yang semakin pesat sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal yang layak. Menurut Rizka dan Retnani tahun 2020, menurut Lilia dan lain-lain tahun 2020, yaitu meningkatnya permintaan terhadap tanah dan bangunan mengakibatkan melonjaknya pembangunan pada sektor properti dan real estate. Keberadaan pembangunan di bidang industri properti dan real estate mempunyai faktor yang sangat penting bagi bisnis, khususnya dalam bidang perekonomian. Nah, pada umumnya itu perusahaan mempunyai keinginan untuk tumbuh dan berkembang, namun berkembang dari suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh manajemen perusahaan itu sendiri dalam mengelola dana yang dimiliki. Dalam perspektif manajemen keuangan, tujuan dari perusahaan yaitu untuk meningkatkan atau memaksimalkan kinerja perusahaan dan kesejahteraan pemegang sahamnya dengan cara melakukan aktivitas yang dapat meningkatkan harga sahamnya. Itu menurut Ardini tahun 2020. Tentunya perusahaan juga membutuhkan modal untuk memenuhi kelangsungan hidup perusahaan. Maka untuk mempermudah perusahaan dalam mendapatkan modal, terdapat pasar modal yang merupakan tempat bagi para investor dan agent untuk melakukan transaksi jual beli saham. Itu menurut Saroin Song tahun 2018. Nah, kalau menurut Rizka dan Retnani tahun 2020, pasar modal merupakan pasar yang melakukan aktivitas jual beli modal jangka panjang seperti saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Kalau menurut si Dabutar dan lain-lain, itu yang di tahun 2019, investasi merupakan kegiatan yang sangat bermanfaat bagi perusahaan karena dengan berinvestasi, harga yang dimiliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain. Nah, kalau menurut KBBI, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Secara umum, investasi adalah meluangkan atau memanfaatkan waktu, uang, atau tenaga demi keuntungan atau manfaat pada masa yang akan datang. Nah, dalam investasi ini ada dua jenis investasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang dan investasi jangka pendek, yaitu bab 2 mengenai tinjau pustaka, landasan teori. Yang pertama, signaling teori. Menurut Bermila, teori signal pertama kali dikemukakan oleh Spence tahun 1973 yang menyatakan bahwa signal adalah suatu tindakan yang diambil manajemen perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Informasi yang disajikan oleh perusahaan dalam bentuk laporan keuangan menjadi sinyal atau pengumuman kepada para investor terkait dengan kondisi keuangan perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk keputusan investasi kepada perusahaan. Bentuk sinyal itu merupakan informasi yang telah dilakukan manajemen untuk mewujudkan keinginan pemiliknya. Sinyalnya itu dapat berupa informasi yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lainnya. Struktur modal yang berhubungan dengan penggunaan utang merupakan sinyal bagi investor bahwa
kinerja perusahaan dan prospek perusahaan di masa mendatang akan menguntungkan. Investor akan mengharapkan perusahaan dengan prospek yang menguntungkan untuk menghindari penjualan saham dan memilih untuk menghimpun modal baru dengan menggunakan utang. Itu menurut Aprilianti 22:8. Signaling teori membahas bagaimana seharusnya sinyal-sinyal atau informasi keberhasilan dan kegagalan manajemen disampaikan kepada pemilik. Signaling teori digunakan untuk memahami suatu tindakan yang diambil oleh pihak manajemen dalam menyampaikan informasi kepada investor yang pada akhirnya dapat mengubah keputusan investor dalam melihat kondisi perusahaan. Itu menurut Lumopa tahun 2021. Nah, kalau dalam Amri dan Subarjo tahun 2020, signaling teori ada kaitannya dengan naik turunnya harga saham di pasar. Penyajian informasi yang dipublikasikan sangat dibutuhkan oleh berbagai pihak yang berkepentingan, baik itu internal maupun eksternal. Menurut sejumlah informasi, sangat diperlukan bagi para investor untuk mengambil keputusan tentang saham perusahaan yang akan diambil. Itu menurut Sunardi tahun 2009. Yang kedua itu ada agensi teori. Agensi teori atau teori keagenan menjelaskan tentang pemisahan antara fungsi pengelolaan oleh manajer dengan fungsi kepemilikan oleh pemegang saham. Dalam suatu perusahaan, hubungan agensi seperti sebuah kontrak di mana satu orang atau lebih menggunakan orang lain atau agen untuk bekerja atas nama prinsipal, di mana termasuk mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk membuat keputusan. Prinsipal di sini adalah sebagai stakeholder, sedangkan agen sebagai direktur keuangan. Itu menurut Apriliawati. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dilihat bahwa pada hubungan agensi terdapat hubungan kontraktual, di mana pemilik saham sebagai prinsipal menunjuk dan menginginkan agen atau direktur keuangan untuk mengelola sumber daya yang dimiliki prinsipal dalam sebuah perusahaan. Namun demikian, dalam teori agensi ini dikatakan bahwa lama-kelamaan para agen tidak dapat lagi bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dan cenderung bertindak sesuai dengan kepentingan agen. Nah, kalau menurut Erdiana, teori keagenan merupakan cabang dari Gemeteor, yakni mempelajari desain kontrak antara prinsipal dan agen di mana agen termotivasi untuk bekerja dengan baik demi menarik prinsipal. Diharapkan sebuah kontrak efisien dapat memberikan biaya yang rendah bagi prinsipal. Teori ini menjelaskan preferensi dan perilaku kedua pihak yang berbeda, di mana tujuan dan sasaran membedakan satu sama lain, serta sikap mereka terhadap resiko. Dalam hal ini dapat memunculkan kemungkinan bahwasanya agen memiliki tujuan yang berbeda dengan prinsipal. Teori agensi ini berurusan terkait masalah yang meliputi motivasi agen untuk bertindak atas nama prinsipal. Itu menurut Newstriza 23:8. Nah, selanjutnya itu ada harga saham. Saham merupakan tanda pernyataan atau kepemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Saham berwujud selembar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga. Itu menurut Rosadi dan Hartini tahun 2018. Harga saham terbentuk berdasarkan mekanisme dan penawaran di pasar modal. Apabila saham mengalami kelebihan permintaan, maka harga saham cenderung naik. Begitu pun sebaliknya. Apabila kelebihan penawaran, maka harga saham cenderung turun. Itu menurut Sarong dan lain-lain tahun 2018. Selanjutnya itu ada struktur modal. Menurut Hibah tahun 2020, struktur modal adalah pembelajaran jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Modal menjadi salah satu aspek penting dalam perusahaan karena modal sangat baik dalam pembukaan sebuah perusahaan maupun dalam pengembangannya. Menurut Ardini tahun 2020, struktur modal adalah rasio perbandingan total utang tidak lancar dan modal yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau kebutuhan lembaga
kebutuhan dengan menggunakan modal yang ada, itu menurut Multinintias tahun 2021. Nah, kalau menurut Silalahi, struktur modal adalah bauran atau proporsi pendanaan permanen jangka panjang dari suatu perusahaan yang diwakili oleh utang, saham preferen, dan ekuitas saham biasa. Struktur modal juga bisa diartikan pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham prefer, dan modal pemegang saham. Nilai buku dari saham pemegang saham terdiri dari saham biasa, modal disetor atau surplus modal, dan akumulasi laba ditahan. Itu menurut Inayat tahun 2021. Nah, struktur modal merupakan cermin dari kebijakan perusahaan dalam menentukan sekuritasnya dalam menjalankan bisnisnya. Setiap perusahaan tentunya memerlukan modal untuk membiayai aktivitas perusahaan. Struktur modal adalah perbandingan antara modal asing jangka panjang dengan modal sendiri. Itu menurut Rizka dan Retnani tahun 2020. Kalau menurut penelitian dari Saroinsong tahun 2018 menyatakan bahwa struktur modal adalah perbandingan atau imbangan pendanaan jangka panjang perusahaan yang ditunjukkan oleh perbandingan hutang jangka panjang terhadap modal sendiri. Nah ya, selanjutnya itu ada kebijakan hutang. Kebijakan hutang merupakan bagian dari keputusan pendanaan perusahaan yang melibatkan penggunaan sumber eksternal. Penggunaan kebijakan hutang akan berkaitan dengan struktur modal, karena hutang merupakan salah satu komponen yang terdapat dalam struktur modal perusahaan. Tingkat resiko yang akan dihadapi perusahaan akan dinilai berdasarkan seberapa besar komponen hutang yang terdapat dalam struktur modalnya. Itu menurut Sugianto dan Istanti tahun 2021. Selanjutnya itu ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir merupakan gambaran dalam tujuan tinjau pustaka atas dasar teori-teori yang menjadi landasan dalam penelitian. Kerangka berpikir pada dasarnya menjelaskan hubungan antara variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian, hubungan dari variabel tersebut akan dikuatkan dengan adanya teori atau penelitian sebelumnya. Dalam menentukan kerangka berpikir tidaklah mudah karena diperlukan pikiran yang luas dan dalam terkait variabel yang diteliti. Kerangka berpikir selanjutnya akan dinyatakan dalam bentuk bagan atau paradigma penelitian, sehingga pihak lain dapat memahami kerangka berpikir yang dikemukakan dalam bentuk penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 variabel bebas, yaitu struktur modal yang diukur dengan debt to asset ratio, itu X1. Variabel S1-nya sebagai variabel bebas pertama, kebijakan hutang dengan menggunakan debt to equity rasio, itu yang X2 sebagai variabel bebas kedua, dan kinerja keuangan menggunakan return on asset atau X3 sebagai variabel bebas ketiga, serta satu variabel terkait yaitu harga saham atau yield-nya. Adapun selanjutnya itu ada pengembangan hipotesis, merupakan jawaban sementara terhadap perumusan masalah yang didasarkan pada teori yang relevan dan belum berdasarkan fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Itu menurut Sugiono tahun 2019. Dari kerangka berpikir, penulis dapat menjelaskan bahwa secara teoritis hubungan antar variabel yang akan diteliti. Adapun berpikir yang mendasari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengaruh struktur modal terhadap harga saham. Struktur modal merupakan bauran atau properti pendanaan jangka panjang suatu perusahaan yang diukur dengan menggunakan perbandingan utang jangka panjang dengan modal sendiri. Itu menurut Muhibah tahun 2020. Nah, kalau menurut penelitian yang dilakukan oleh Junior tahun 2021, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Muhibah tahun 2020. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap harga saham. Sedangkan menurut Permatasari tahun 2019, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan UGF berpengaruh terhadap harga saham. Hak satunya diduga struktur modal berpengaruh terhadap harga saham.
Selanjutnya itu ada pengaruh kebijakan hutang terhadap harga saham. Hutang merupakan salah satu sumber pendanaan perusahaan. Menurut Lisnawati tahun 2018, hutang merupakan kewajiban suatu perusahaan yang timbul dari transaksi pada waktu lalu dan harus dibayar dengan kas, barang, dan jasa di waktu yang akan datang. Kebijakan hutang adalah sebagian dari keputusan pendanaan perusahaan yang melibatkan sumber eksternal. Itu menurut Sugianto dan Istanti tahun 2021. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hajar tahun 2022 berupa uji hipotesis menunjukkan kebijakan hutang berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Sedangkan menurut Haryanto tahun 2020, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan kebijakan hutang berpengaruh terhadap harga saham. H2-nya itu diduga kebijakan hutang berpengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya itu ada bab 3 yang berisikan tentang metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kuantitatif. Menurut KBBI, penelitian kuantitatif adalah penelitian yang mengambil data dalam bentuk angka-angka dalam jumlah yang banyak, bisa puluhan, ratusan, atau mungkin ribuan. Hal ini dikarenakan populasi responden penelitian kuantitatif sangat luas, sedangkan menurut Sugiono tahun 2019, penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Nah, untuk yang kedua itu tempat penelitian. Penelitian dilakukan pada perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BI tahun 2019 sampai 2024. Dengan pengambilan data berupa laporan tahunan dan laporan keuangan auditan yang diakses dan diunduh melalui situs website www.idx.co.id. Pemilihan lokasi penelitian adalah di Bursa Efek BI karena BI dianggap memiliki data yang lengkap tentang laporan keuangan perusahaan. Yang selanjutnya itu ada operasional variabel penelitian. Variabel merupakan suatu objek dalam bentuk apapun yang ditentukan oleh peneliti yang dapat berubah-ubah sehingga peristiwa tersebut dapat dipengaruhi oleh sehingga dapat diambil kesimpulannya. Hal itu menurut Sugiono tahun 2019. Variabel penelitian, kesimpulannya, variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat serta nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Selanjutnya itu ada populasi. Populasi ialah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti agar dipelajari dan kemudian dapat ditarik kesimpulannya. Yang kemudian itu ada sampel. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling yang dimana pengambilan datanya berdasarkan kriteria tertentu dan sesuai dengan kriteria. Yang selanjutnya itu ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, di mana peneliti hanya bersifat sebagai pengumpul data. Kemudian itu ada teknik analisis data. Teknik analisis data adalah suatu cara pendekatan sistematis untuk mengelompokkan data berdasarkan variabel, mentabulasi data berdasarkan variabel, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti. Yang kemudian itu ada analisis statistis deskriptif. Itu merupakan statistik yang digunakan oleh para peneliti untuk menganalisis data dengan menggunakan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah dikumpulkan, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi. Yang selanjutnya itu pemilihan model estimasi data panel. Teknik analisis data panel yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode common effect, fixed effect, dan random effect. Sedangkan untuk menentukan metode mana yang lebih sesuai dengan penelitian ini maka perlu digunakan uji Coe dan uji Passman. Sekian